Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Yang saya hormati Bapak Johari Sani, yang saya hormati Ustadz Khairul Anam, Pak Widodo, Pak Agus, dan Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para donatur, para wakif, para aktivis pejuang umat yang hadir pada malam hari ini di Kompleks Dakwah YDSF Singlar, Gelagahharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Ini alhamdulillah suhu tidak seperti biasanya, ini agak hangat karena di atas kita 7 km ini Merapi sedang bekerja aktif ya. Nanti mungkin kalau malam bisa lihat dari situ, mungkin masih lihat erupsinya ya, itu biasanya nanti orang banyak yang nonton karena indahnya luncuran ya lava pijar ya kalau malam hari. Insya Allah di sini aman ya, sekalipun dekat. Biasanya jam segini suhunya ya sekitar 18-16 gitu, tapi ini agak hangat ya, jadi tidak begitu dingin seperti biasanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat bersilaturahim ya. Keberadaan pusat dakwah YDSF di sini ini lebih kurang 2 tahun yang lalu ya. Jadi pada saat menjelang Idul Adha, YDSF mengadakan diskusi tentang kurban. Pada waktu itu masih dalam suasana COVID ya. Maka saya sampaikan bahwa umat Islam ini punya potensi kesejahteraan yang besar dari syariatnya, salah satunya syariat kurban. Sekarang baru 5 juta kaum muslimin yang berkurban, menjadi sohibul kurban, menjadi pekurban, itu baru 5 juta dari 210 juta muslim Indonesia. 5 juta itu kalau 1 tahun anggap saja rata harga kurban 3 juta, itu sudah 15 triliun. Tapi angka sebesar itu kenapa belum bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat? Masih banyak rakyat miskin ya. Itu baru 5 juta ya. Kalau kita gerakkan kesadaran jumlah pekorban akan meningkat, tentu sangat besar. Nah, maka dalam diskusi itu saya sampaikan yang pertama, gagasan bagaimana
jika kita melakukan kurban itu sebagai investasi dengan cara ditakjil, maksudnya dibayar di depan. Jadi bayar kurbannya bukan di bulan Dzulhijjah, bayar kurbannya bulan Muharram. Sama saja, misalnya ditaruh di bank 3 juta, nanti sampai bulan Dzulhijjah kira-kira itu di bank syariah itu berapa kalau itu deposito maupun tabungan, sangat kecil. Tetapi kalau di bulan Muharram itu dibayarkan kurban ya, ke institusi seperti pesantren, kemudian setidaknya 3 juta itu bisa kita belikan 2 atau 3 ekor domba yang kalau itu kita rawat, kira-kira biaya pakan dan lain-lain per hari sekitar 2.700, dipelihara 10 bulan atau 11 bulan. Itu nilainya lebih dari 3 kali lipat, jadi kira-kira bisa bernilai sampai 9 juta gitu ya. Nah ini coba kalau uang itu hanya ditaruh di tabungan, ditaruh di ya deposito, itu hanya berapa naiknya? Nah, maka selesai diskusi beberapa bulan kemudian Pak Johari Sani ini datang ke Jogokarian. Ustadz, Pak Kadir menanyakan bagaimana tindak lanjut dari diskusi itu. Ya kita mulai. Ya kebetulan waktu itu saya sedang ya ditawari tanah di sini oleh salah satu jamaah pengajian saya yang ikut pengajian ke Thailand Muslim. Jadi saya membuat rute sering ya, jamaah itu pengen jalan-jalan wisata gitu. Jamaah kepingin melihat Thailand tapi dalam nuansa Muslim, maka kita buat paket pengajian ya sekaligus wisata, jalan-jalan ke Thailand untuk melihat kegiatan Muslim di Thailand di samping tempat-tempat wisata di Thailand. Salah satu dari peserta itu namanya Pak Saudi Aswan mengatakan, Pak Ustadz saya punya tanah itu 3.000 meter di lereng Merapi ya. Kalau Pak Ustadz mau saya kasih. Nah begitu Pak Johari datang langsung saya telepon, jadi nggak ini ngasih? Oh silakan Pak, langsung saya ajak ke sini Pak Johari. Ini masih gunduan-gunduan tanah nggak beraturan itu. Ya hari itu begitu beliau menyatakan sudah saya wakafkan, oke wakafkan YDSF, besok pagi saya kerjakan. Maka paginya kami langsung membersihkan lahan ini. Kemudian problem utama di sini adalah air. Kalau sebelum erupsi 2011 air itu ada mata air di atas lancar, ya besar, tapi ketutup material erupsi, maka mata air belum normal. Maka kemudian saya coba membuat sumur bor. Ini hampir di kelurahan ini, proyek pemerintah Simas itu dibor sampai 130 meter, tidak ada yang keluar air. Waktu itu kami juga ditawari kalau mau uji pakai geoelektrik untuk mengetahui ada nggak sumber air. Ya nggak usah aja lah, karena itu ongkosnya surveinya aja 21 juta itu. Maka dibor di mana nih Pak Ustadz? Ya sudah di belakang sana dulu, di bawah sana itu pohon-pohon bambu. Dah di bawah sini bismillah. Alhamdulillah kita laksanakan pengeboran dan semua masyarakat di sini nih semuanya yakin tidak akan keluar air. Ya, dilihat aja kita melakukan pengeboran itu, karena yang lain itu 130 dan tidak ada yang keluar air. Alhamdulillah di sini
Ya, pengeburan jangan dibayangkan seperti di Surabaya ya. Di sini bisa satu hari kadang cuman 2 cm karena batu, batu besar, kadang-kadang koral gitu ya. Itu hampir 3 bulan lebih kurang. Nah, kita di kedalaman 84 meter mendapatkan air, dan airnya bersih, enak, ada manis-manisnya gitu ya. Itu saya biasa minum langsung dari keran itu ya, itu yang kita gunakan ini. Dan ketika kita uji coba 3 hari 3 malam, alhamdulillah debitnya cukup, tidak kurang ya. Sehingga di daerah yang waktu itu di sini air susah, kita masih bisa bikin kolam-kolam ikan di sini ya. Dan juga bisa membantu jika masyarakat memerlukan air. Ini kita salurkan sampai ke lahan kita di bawah sana ya, untuk menyiram tanaman. Ya, mudah-mudahan kalau Bapak Ibu 4-5 tahun lagi ke sini bisa panen durian di sini, karena kita sudah tanam ya baru 25 batang ya. Ada durian tembaga, ada durian bawor, ada durian duri hitam, musangking gitu ya. Karena memang kawasan ini adalah kawasan penghasil durian yang baik. Durian Merapi ya di daerah di sini, sama Manggis di sini pusatnya durian dan manggis. Besok kalau jalan-jalan ke dalam udah banyak itu durian. Ya. Tapi malam ini kalau kita sediakan durian, sudah kambing durian, saya takut ada yang nggak pulang nanti sakitnya lain hari ya. Jadi naudzubillah. Jadi itu secara cepat dalam waktu lebih kurang 2 tahun dimudahkan Allah, kita sudah bisa menyiapkan, dan kambing-kambing takjil sudah ada ya. Nah, yang 2 ekor tadi ya salah satu dari hasil yang kita pelihara ya. Jadi baru sekitar 100-an lah ya. Gitu. Ada 2 kandang di bawah sana sama di bawah di sana. Nanti kita akan kembangkan juga sapi ya. Jadi ketika itu kita ingin mendirikan masjid, saya ingin masjidnya khas, yaitu masjid selaras dengan nuansa Jawa di Merapi ini, pendopo. Itu Masya Allah tiba-tiba ada mantan kepala Kanwil PU itu datang ke Masjid Jogokarian, nemuin saya nangis, cuman bingung itu, dimarahin anaknya mau pindah pendopo kemana gitu, dia habis menjual hotel, kemudian mau buat kos-kosan, tanahnya itu masih ada pendopo lama. Nah, akhirnya dia minta tolong, bisa enggak Pak Kiai saya kasih pendopo. Lah, saya itu lagi mau buat masjid pendopo gitu ya. Dan sudah kita buat masjid nanti. Loh Pak, bisa untuk masjid? Insya Allah bisa. Wah, kalau untuk masjid nanti biaya bongkar sama biaya pasangnya saya sekalian. Itu akhirnya kita boyong. Ini pendopo ini ada prasastinya. Ini asli dari Tembayat Klaten, milik Lurah Tembayat. Ada prasasti, kalau orang Jawa nyebut sengkalan itu bunyinya ya. Ini tahun Jawa 1800
Ngesti Aji Saliro Sunti. Itu tahun Jawanya 1818, kalau tahun Masainya 1895. Jadi sudah 200 tahun lebih ini usianya, ya. Ya, usia ini, bangunan ini bangunan kita usung utuh semuanya itu. Sampai tiang di luar ini asli sudah lebih dari 200 tahun usianya. Ya. Gitu. Memang kayu jati lama dan tua, jadi ya kalau waktu datang ke sini mungkin dianggap kayu bakar aja karena sudah kayu lama, tapi kami punya tukang bisa mengerjakan dengan baik. Ini sekarang berdiri seperti ini bentuknya, ya. Nah, selesai masjid ini jadi, Wakil Gubernur Sumatera Utara Haji Musa Rajeksa datang ke sini. Pak Kiai, saya itu dapat amanat almarhum bapak saya, pengen membuatkan masjid. Katanya Pak Kiai mau buat pesantren. Saya bilang, itu masjidnya baru selesai, yang saya perlukan asrama saja. Ya sudah, asramanya aja itu jadi gedung Haji Hani itu ya. Jadi ya, dimudahkan oleh Allah, ya. Kemudian ya semuanya kita coba siapkan, karena gagasan kami sederhana. Di tempat ini kita akan menyiapkan kiai. Nah, kiai itu apa? Ya, kiai itu adalah orang yang mandiri, yang hanya bergantung kepada Allah. Maka dia bisa membangun dan merawat pondok pesantren. Nah, yang mengajar di pesantren itu ustaz. Kiai itu yang mendirikan dan merawat pesantren. Maka sekalipun orang ilmunya tinggi, kalau tidak bisa bangun pesantren tidak akan disebut kiai, dia hanya disebut Gus. Contohnya Gus Dur, karena dia tidak bangun pesantren. Ya. Gus Mus, ya, Mustafa Bisri itu karena pesantrennya yang mendirikan bapaknya Kiai Bisri Mustafa. Dia hanya meneruskan, sampai sekarang beliau hanya dipanggil Gus Mus, bukan Kiai Mus gitu ya. Gitu, Gus Baha gitu ya. Ya, jadi kiai itu orang yang bisa mendirikan dan merawat pesantren. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya juga dengan Pak Johari ini diundang adiknya MH Najib ke Wonosalam Jombang. Kita setelah diskusi di sana juga datang Ketua BAS Kabupaten Jombang. Kami juga ketemu Kiai Tebu Ireng. Satu keluhan begini, dulu 20 tahun yang lalu banyak sekali orang cari menantu di Tebu Ireng ini yang hafal Quran. Karena waktu itu para hafid itu punya panggung-panggung haflah yang laris di mana-mana sehingga sejahtera lah. Tapi setelah sekarang banyak sekali pesantren tahfidz, rumah tahfidz, haflah Quran menjadi jarang. Bahasanya Kiai Tebu Ireng itu, wong hafal Quran saiki gak iso golek duit, katanya gitu. Makanya nggak ada yang cari menantu yang hafal Quran lagi gitu. Nah, dari situlah saya berpikir kita akan nampung para hafid Quran di sini yang sudah hafal Quran. Di sini nanti ditashih. Kebetulan ada Syekh Ismail dari Mesir yang menawarkan diri untuk mentashih bacaan. Nanti para ustadz di sini yang sudah dari berbagai pesantren yang hafal 30 juz di sini ditashih bacaannya, dan kita latih untuk menjadi kiai. Apa? Dilatih untuk menjadi pengusaha.
tadi bahasanya kayak Tebu Ireng iso golek duit gitu ya. Jadi dia nanti akhirnya bisa mendirikan pesantren, bukan sekedar mengajar di pesantren. Jadi dari ustadz menjadi kiai. Nah, yang kita siapkan tuh kiainya yang akan mendirikan pesantren-pesantren dan merawat pesantren. Itu basicnya adalah ternak. Ya, tapi bisnisnya tidak hanya ternak. Nah, ternak itu base saja, karena ternak itu nanti bisa depo daging, bisa kuliner, bisa macam-macam, ya. Karena di dalam Al-Quran, kita itu kalau ngaji Al-Quran itu dimulai dari surah Al-Fatihah. Yang kedua apa? Al-Baqarah. Jadi sapi betina di dunia ini, negara-negara kaya adalah negara penghasil protein yang menghasilkan susu, keju, daging, ya, olahan-olahan daging. Mereka itu jadi negara kaya. Eropa, Amerika, Australia, ya, menjadi negara maju. Semua negara penghasil protein itu dari sapi betina. Al-Baqarah. Maka kalau dari Al-Baqarah beranjak naik ke Ali Imran, jadi ketika asupan protein itu bagus bagi rakyat, maka nanti lahir keluarga-keluarga tangguh seperti Ali Imran yang melahirkan Musa, Nabi Musa, Harun, ya. Nanti Tolut, semuanya itu dari keluarga Imran. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak judul surat yang berkait sebagai penghasil protein. Ya, Al-Baqarah, Al-An'am, ya. An-Nahl, Al-Adiyat, banyak. Tidak ada satupun judul Al-Quran itu suratnya yang mengambil dari karbohidrat. Misalnya arus, surat tentang beras nggak ada, surat tentang gandum nggak ada, surat tentang kentang tidak ada. Ya. Nah, kita oleh penjajah itu dilatih supaya bertahan di swasembada beras, supaya kita tetap bodoh dan miskin, karena makannya karbo. Ya, negara kita itu menjadi negara yang Human Development Index-nya rendah, karena konsumsi karbo kita tinggi, menghasilkan banyak orang diabetes mellitus, orang ini karena karbo tinggi, protein kurang. Karena ngaji kita itu hampir di seluruh Indonesia Al-Fatihah begitu aja, tidak pernah Al-Baqarah, tidak pernah, ya. Jadi Al-Fatihah saja, jadi tidak beranjak ke Al-Baqarah. Ya, nanti kalau sudah Ali Imran melahirkan perempuan-perempuan hebat itu, An-Nisa U'aimadul Bilad. Perempuan itu hebat sekali. Perempuan itu kalau tersinggung luar biasa. Ali Imran melahirkan An-Nisa, wanita yang hebat. Negeri ini akan baik. An-Nisa U'aimadul Bilad. Ya. Maka perempuan-perempuan yang hebat akan meramu menu serasa hidangan dari langit tuh, Al-Maidah, selezat mana wassalwa. Maka nanti dari sapi betina berkembang menjadi ternak macam-macam, terus Al-An'am. Maka bangsa yang menghasilkan ternak ini akan menjadi bangsa yang tinggi derajatnya, Al-A'raf, menjadi bangsa yang tinggi. Bangsa yang tinggi bisa membebaskan manusia dan negara dari penjajahan, maka dia dapat rampasan perang, Al-Anfal.
Itu ngaji judulnya aja sudah luar biasa itu. Ya, coba dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Tapi perang banyak menimbulkan kesalahan, maka nanti harus tobat atau kan gitu. Jadi itu Masya Allah. Ya. Pernah ngaji judulnya belum ya? Ini baru ngaji judulnya ini, belum kepada isinya Al-Quran itu, Masya Allah itu. Ya, maka kita ini di DSF kita sekarang ini baru tahap Al-Baqarah ini. Jadi baru mencoba menyadari bagaimana membangun kesejahteraan rakyat melalui syariat kurban. Belum lagi nanti akikoh. Ya, dengan cara apa? Menyediakan ternak yang itu menjadi sumber kesejahteraan. Kita kadang-kadang prihatin. 4 hari di Mina, di Jabal Kurban, setiap tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 11, 12, 13 ya, 4 hari itu domba saja yang disembelih di Mina itu 2.900.000 ekor, dan itu seluruhnya diimpor dari New Zealand. Artinya apa? Kita yang punya syariat kurban yang sejahtera, New Zealand itu belum Makkah, belum Saudi, belum seluruh dunia. Berapa juta ekor domba yang disembelih hanya 4 hari itu. Ya. Kenapa kita masih miskin? Karena kita belum memanfaatkan syariat ini sebagai sumber kesejahteraan. Maka pesantren ini kita lahirkan dari gagasan tadi, memanfaatkan syariat terutama kurban, akikoh sebagai sumber kesejahteraan rakyat. Ya, kita kembangkan di sini ternak, ayo takjil kurban, semakin banyak yang takjil. Gambaran kita sederhana ya. Kalau orang misalnya sekarang kurban hitung aja 3.600.000 dibayar bulan Muharram, kita belanjakan itu bisa dapat 3 ekor kambing. Belikan 2 pejantan untuk bakalan kurban, nanti 1 tahun itu sudah jadi kambing yang besar, yang bertanduk kalau suka. Kalau di Jawa, di sini ya, kalau di Jawa Timur banyak yang tanpa tanduk, kalau di Jogja itu yang dicari yang bertanduk ya. Kemudian yang satu belikan betina untuk reproduksi, cepat sekali berkembang. Jadi tidak usah kita itu, artinya ini bukan sumbangan, tetapi ini tetap melaksanakan kurban biasa, hanya waktunya ditakjil. Bahkan orang bisa mentakjil, karena sering ada pertanyaan begini, Pak Ustadz boleh nggak saya berkorban atas nama almarhum bapak saya atau almarhum ibu? Besok tidak ada pertanyaan ini. Karena apa? Kalau sebelum wafat orang pensiun, Pak saya pensiun nih, guru 60 tahun, kira-kira hidup saya sampai umur 75 lah, saya takjil bayar sekaligus 15 tahun, 3.600.000 kali 15, itu dibelanjakan hari ini akan menjadi sekian banyak domba. Takjilnya bukan hanya Muharram ke Dzulhijjah, tapi sepanjang masa. Maka nanti turunan anak-anak dombanya itu dia sudah wafat bertahun-tahun masih bisa berkurban, karena masih anak pinaknya daripada ternak itu terus tumbuh, tanpa harus kita ini meminta. Ini kan kewajiban bagi mereka yang mampu berkorban itu ditakjil di depan. Ini sudah menjadi sumber kesejahteraan. Nah, YDSF membuat laboratoriumnya di sini. Ini laboratorium untuk bagaimana menjadikan syariat kurban itu sumber kesejahteraan. Ya. Jadi kampanye kita bagi warga yang mungkin
kurban masih harus mencicil, mungkin nabung ya. Tapi bagi orang yang bagi beliau-beliau kurban itu ringan, ya jangan mencicil, malah membayar di depan. Nah, itu lebih besar sekali manfaat. Dan ini sudah kita kaji dari sisi syariatnya. Ya. Kalau di masa Imam Syafi'i, ketika ditanya siapakah yang sudah harus berkorban, Imam Syafi'i menjawab, siapa yang bisa membeli domba hari ini untuk kurban, dia masih punya uang atau punya harta untuk makan 3 hari kemudiannya, dia sudah harus berkorban. Loh, jadi hanya 3 hari saja mikirnya ke depan itu, nggak sampai setahun. Ya, jadi kalau hari ini saya punya uang untuk beli hewan kurban, 3 hari lagi saya masih punya uang makan, saya sudah berkorban. Itu di masa Imam Syafi'i, itu keimanan masyarakat waktu itu seperti itu. Nah, sekarang keimanan masyarakat kita mungkin masih punya tabungan sampai setahun ke depan, masih belum berkorban ya Pak. Ya, ini bandingkan, berarti ada penurunan keimanan yang luar biasa sebetulnya bagi umat. Kalau tolok ukurnya kurban tadi. Jadi kalau kita baca fikih kurban seperti Imam Syafi'i, ya orang yang sudah bisa membeli kurban hari ini dan masih punya tabungan untuk hidup 3 hari lagi, dia sudah berkorban. Itu imannya seperti itu. Nah, kalau kita, ayo mari kita bandingkan sekarang ini ya. Berarti kalau kita itu masih punya untuk seminggu lagi, berarti imannya separuhnya gitu ya. Nah, kalau 1 tahun berarti iman kita seberapa dari iman generasi para mujtahid itu ya. Nah. Yang kedua, bagaimana pengelolaan sebuah dakwah, gerakan dakwah itu di masa Rasulullah SAW bisa cepat sekali membangun peradaban, karena bukan dari zakat maupun infak. Sangat kecil sebetulnya zakat, infak atau sedekah. Tapi institusi keuangan yang efektif di masa Nabi adalah wakaf. Makanya sesudah Nabi membangun 3 masjid, yaitu Masjid Quba, Masjid Nabi, Masjid Bani Salamah, yang hari ini kita kenal sebagai Qiblatain, turunlah ayat 92 surah Ali Imran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian dapat mencapai puncak ketakwaan, yaitu albirru manittaqo, ya laisal birru ya. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kalian dapat menginfakkan apa yang kalian cintai. Sayyidina Umar mendengar ayat ini langsung datang, ya Rasulullah, di antara harta yang aku cintai, hartaku berupa kebun kurma di Khaybar, itu 70.000 pohon di sana, aku serahkan kepada Allah. Nabi bersabda, kif, tahanlah, bagikan hasilnya. Maka muncullah syariat wakaf ya, dari kata kif, menahan pokoknya, memberikan hasilnya. Jadi wakaf itu tidak boleh hartanya berkurang, tapi hasilnya itu saja yang dimanfaatkan. Ya, kemudian Sayyidina Abu Thalhah datang, ya Rasulullah, di sekitar masjidmu ini kebun kurma Buraiha milikku, dia adalah kebun kurma ajwa terbaik di Madinah, aku serahkan kepada Allah. Ya Abu Thalhah, kelolalah kebunmu ini, bagikan sisanya dari apa yang kau butuhkan. Maka wakaf muncul 2 jenis. Yang pertama tadi, kalau diserahkan langsung kepada Baitul Mal disebut wakaf khairi. Kalau masih dikelola oleh pemiliknya tapi hasilnya diwakafkan, namanya wakaf ahli. Ya, seperti kemarin di Tulungagung itu ketika saya sampaikan tentang wakaf, pemilik masjidnya Pak Haji Sutrimo langsung mewakafkan 12 SPBU.
Kalau mau diserahkan kepada nadir, belum tentu nadirnya bisa mengelola. Maka kemarin saya sarankan ini wakaf ahli saja, dikelola oleh keluarga, tapi keluarga membentuk yayasan. Nanti kalau perlu bimbingan biar dibimbing teman-teman dari YDSF. Maka waktu itu Pak Widodo, siapa lagi ya? Pak Imron, bertiga kemarin saya ajak ketemu dan sudah tindak lanjut, mudah-mudahan nanti bisa kerjasama karena beliau masih punya banyak aset yang mau diwakafkan dan mungkin ya, beliau ini yang punya PT Gangsar Lestari, pabrik kacang di Ngunut Tulungagung itu, SPBU-nya juga lebih dari 30. Beliau membangun masjid pribadi itu sekitar 90 miliar ya. Itu. Jadi, nah itu namanya wakaf ahli, dikelola oleh keluarga. Nanti hasilnya itu untuk merawat masjid dan dakwah kemasjidan di Tulungagung. Ya. Jadi SPBU-nya tidak berkurang, hasilnya itu yang diwakafkan. Artinya yang diberikan, diinfakkan di jalan Allah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya itu tanpa kota infak masjidnya bagus. Karena apa? Karena Masjidil Haram punya badan wakaf, kekayaannya banyak sekali berupa wakaf produktif. Ada kebun kurma, tapi yang terakhir itu tahun 92 badan wakaf Masjidil Haram itu bisa membangun Zam-Zam Tower. Nah, itu adalah badan wakaf yang mengelola wakaf masyarakat secara kolektif, diwujudkan bangunan. 281 hotel sekarang dikelola oleh badan wakafnya Masjidil Haram. Jadi masjidnya bagus, bersih, tanpa bantuan pemerintah, tapi bisa jalan. Ya, kalau dari infak nggak bisa, ya, maka nggak ada kota infak. Ya, karena wakaf. Nah, kesadaran berwakaf itulah yang harus mulai digerakkan. Ya. Terutama nanti wakaf-wakaf yang bersifat produktif. Di Indonesia ini tanah wakaf kalau digabungkan jadi satu sudah mencapai 5,6 miliar meter persegi. Itu 7 kali luas negara Singapura atau 5 kali luas provinsi DKI Jakarta. Itu data Kementerian Agama tahun 2004. Saya belum update setelah itu ya. Tapi kenapa kita masih miskin? Karena ternyata hanya 3% yang produktif, 97% itu konsumtif berupa 3M, masjid, madrasah, makam. Ya. Jadi menyerap dana, bukan menghasilkan. Ya, itu. Sedangkan wakaf-wakaf yang diproduktifkan itu masih sangat sedikit. Nah, maka kami di Jogokarian sudah mulai dari 2003 ya, kami mengandalkan wakaf produktif. Maka kita ketika merenovasi masjid, lantai 1, lantai 2 itu untuk ibadah, lantai 3 saya bangun hotel. Alhamdulillah dari hasil hotel yang di lantai 3 masjid itu dikurangi biaya operasional seperti gaji karyawan, listrik, itu masih saldo bersih rata-rata 40 juta lebih per bulan. Nah, infaknya 100% untuk rakyat. Jadi untuk bantuan modal usaha, untuk perbaikan rumah warga, bantuan sembako, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan. Jadi tidak digunakan untuk merawat bangunan masjid. Karena itu baru 13 kamar, sehingga
kami gerakkan mulai 3 tahun yang lalu dengan satu kotak wakaf produktif di Masjid Jogokarian itu bisa terhimpun 7 miliar sehingga kita bisa membeli hotel lagi di daerah Kaliurang. Dari sini dekat ya, di kawasan wisata Kaliurang. Ini sedang kami upgrade dari Hotel Melati menjadi Hotel Bintang 3 ya, sehingga nanti kalau ada yang mau wisata ke sana kita ada hotelnya Masjid Jogokarian, di situ BUMM ya, Badan Usaha Milik Masjid. Nanti kalau mau yang Presiden Suite juga sedang kita bangun ya, itu satu kamarnya yang mau wakaf untuk kamar suite-nya itu 85 juta. Kemarin sudah ada dari Sandiaga Uno. Kemudian yang kamar VIP itu 65 juta, kamar reguler itu biaya pembangunan kamarnya itu 55 juta. Alhamdulillah sudah ya dari wakaf. Kenapa wakaf menjadi pilihan? Yang pertama, muwakif itu sangat beruntung. Jadi ketika para sahabat itu mewakafkan, Rasulullah memanggil dan menyatakan, kamu lakukan telah menggetarkan arsy Allah, sehingga Allah menurunkan ayat untukmu. Rasulullah kemudian membaca ayat terakhir dari surah Al-Fajr. Nah, itu surah Al-Fajr ayat yang paling akhir itu asbabun nuzulnya tentang wakaf ini. Jadi sebagai pahala orang yang berwakaf itu Allah turunkan ayat akhir surah Al-Fajr. Nabi kemudian membacakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Nabi menyatakan, kalian nanti yang berwakaf ini, ketika ajal kalian datang, Allah akan memanggil dengan ayat ini kepadamu. Jadi kalau kita pernah wakaf dalam hidup sekalipun sedikit, tapi ikhlas karena Allah, nanti kalau ajal datang, itu Allah akan memanggil dengan ayat ini kepada ruh kita. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tapi kalau kita belum pernah wakaf dalam hidup, nanti yang membacakan ayat ini mutin, yang melepas jenazah biasanya. Ya. Ya. Ini. Maka waktu itu para sahabat berlomba-lomba memberikan wakafnya yang produktif. Ya, nah di Jogokarian juga begitu, ketika kajian dari surah Al-Fajr akhir ini asbabun nuzulnya kita kupas, kemudian kita sediakan satu kotak wakaf di masjid itu bisa mencapai 7 miliar satu tahun. Ada yang 10.000, 5.000, 50.000 untuk wakaf ini. Nah, secara kolektif sehingga kita bisa membeli hotel, membangun lagi ya. Nanti tahun berikutnya berapa lagi kita beli aset lagi, kita sudah beli sawah. Sehingga kami buat program dan sudah kami sampaikan kepada jamaah, kalau Masjid Jogokarian nanti punya banyak aset, harapan kami nanti 2030 itu lansia mendapat pensiun dari masjid gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan ya. Nah kalau kita punya banyak hotel, punya banyak ini, penghasilan lansia berapa gitu. Ya, sekarang ada saldo bersihnya baru satu hotel udah 40 juta. Misalnya kita punya 5 hotel, sudah 200 juta sebulan. Nah kalau lansianya ada 50 misalnya, masing-masing dapat 2 juta kan masih cukup itu.
Ya, lansia baik yang pensiunan PNS maupun yang tidak dapat pensiun, pensiunnya dari masjid nanti. Dalam rangka memuliakan lansia itu bisa. Jadi bisa kita rencanakan gerakan wakaf produktif ini luar biasa. Cuman orang kan masih bergerak di seputar infak, zakat. Ya. Kalau infak itu kan Allah akan mengganti 700 kali lipat ya. Itu surat Al-Baqarah 216 itu ya. Nah, wakaf ini di atasnya karena apa? Pintu husnul khotimah, karena nanti akan dipanggil ketika pulang kepada Allah. Maka di Jogokarian ini orang-orang, mohon maaf, yang ekonominya rendah pun berwakaf kesadarannya ya. Meskipun cuma ya punya uang 5.000 masukkan di kotak wakaf, besok punya lagi masukkan di kotak wakaf, niatnya wakaf supaya nanti dapat panggilan itu di samping infak. Nah, karena wakaf ini tidak akan hilang. Maka kalau kami kenapa hotel? Karena tanah itu, ya, di hotel properti itu tanahnya tidak akan pernah turun harganya. Karena dunia ini tidak akan pernah tambah luas bumi ini ya. Jadi, nah sehingga nilai daripada wakaf ini tidak berkurang. Ya, itu yang sementara paling aman tuh. Kemudian yang kedua kita beli sawah. Juga sawah itu tanah tidak akan turun harganya, apalagi kalau kena proyek tol kan, jadi harganya lebih tinggi lagi ya. Tapi setidaknya hasil sawah, bapak-bapak, ibu-ibu makanin nasinya panenan sawah wakaf kita ya. Ini jadi disimpan di dapur itu ya, yang di tanah itu nasinya hasil panen. Wanginya wangi wakaf, tanah wakaf ya. Karena kami membeli sawah dulu itu pikirannya sederhana, kita ingin memberi sembako yang bagus bagi jamaah yang miskin. Maka kita ingin nanam padi yang bagus gitu. Maka kita beli sawah. Nah, ketika kita sudah membawa uang mau bayar, si notaris itu pemilik tanahnya nanya, ini nanti atas nama apa? Nah, atas nama masjid, Pak. Lo masjid kok beli sawah untuk apa? No, kita untuk membantu masyarakat miskin. Nah, nggak jadi saya jual, saya wakafkan saja. Jadi uangnya dibawa pulang, kita malah dapat sawah gratis itu. Ya. Nah, ini yang kemudian kita tiap bulan punya beras ya, untuk bantuan warga miskin ya, tetapi juga bisa untuk menjamu tamu, termasuk malam hari ini kita nggak beli beras, itu berasnya dari sawah wakaf kita gitu ya. Nah, di bawah itu kambingnya juga dari tadi takjil kurban itu ya, kambing yang kita pelihara sendiri. When ada tamu, ada ambil aja sini ya, tanpa mengurangi hak orang yang berkorban ya. Makanya insya Allah ya, dua gerakan ini ya, satu gerakan wakaf produktif, yang kedua gerakan takjil kurban, ini bisa menjadi sumber peningkatan kesejahteraan bagi rakyat kita. Dan ini Masjid Jogokarian maupun pesantren ini menjadi laboratoriumnya, ini uji cobanya ya, itu ya. Jadi alhamdulillah bisa ya, cuman perlu dibesarkan saja. Dan harapan saya nanti di tiap kabupaten kota itu ada seperti ini, mungkin di Lumajang, di Jember, di Mojokerto, di mana di situ ada kawasan yang memungkinkan untuk pengembangan wakaf, yang di dalamnya menampung tadi untuk takjil kurban, untuk memelihara ternak, kambing maupun sapi atau domba, itu bisa ada. Ini anu saja, prototipe saja, prototipe. Nanti di tiap daerah mudah-mudahan YDSF bisa membangun seperti ini. Ya, itu. Jadi terima kasih, khususnya ini Pak Widodo yang sudah bagian penghimpunan ini bisa banyak membantu.
dalam mewujudkan ini laboratorium ini, ya mudah-mudahan terus bisa kita kembangkan. Mudah-mudahan nanti bisa yang kedua di Jember atau di Malang, kan banyak juga daerah-daerah pegunungan yang rumputnya subur, ya. Kita pilih di sini karena memang tanahnya subur, rumput banyak, sehingga untuk pengembangan ternak itu sangat murah. Kemarin ada pengusaha pakan ternak untuk domba sama sapi mau belajar ke sini. Karena di sini kita makanannya di samping rumput itu buat sendiri dari bahan yang ada di sini. Dia yang pengen belajar itu. Karena di sini banyak sekali tanaman liar seperti keladi, ya, keladi itu hanya diambil anakannya gitu, entiknya kalau orang sini nyebut, batangnya itu kalau dimakan kan gatal, itu banyak sekali ya, kita ambilin, kita giling, campur nanti batang pepaya, batangnya itu. Di sini juga ada berapa orang yang berkebun pepaya, batang yang nggak terpakai sama nangka-nangka yang bentuknya tidak bagus untuk dijadikan buah gitu. Nah, kita giling, kemudian kita masak. Itu untuk asupan pakan tambahan di samping hijauan rumput, dan ternyata bagus. Ya, kambingnya sehat-sehat, banyak beranak. Ya, bisa dilihat di belakang sana ada, di kandang sebelah sana juga ada, ya. Itu di belakang rumah itu kandang kambing kita. Ya. Nah, sehingga dia ingin belajar, karena biasanya mereka harus beli misalnya kulit kedelai, ampas tahu dan lain sebagainya. Ternyata kalau di kawasan-kawasan yang banyak padang rumput tuh banyak sekali tadi batang keladi dan lain-lain tuh yang punya protein tinggi bagi binatang ternak, itu gratis itu. Ya. Jadi insya Allah saya berterima kasih sekali gagasan ini didorong oleh BDSF, ya, untuk kita wujudkan. Jadi kita tidak hanya diskusi kosong, ya. Jadi diskusi kita 2 tahun yang lalu menghasilkan ini, dan kalau dihitung ini dari tanah sampai bangunan itu sudah lebih dari 3 miliar nilainya. Ya, ini, Masya Allah itu nggak kepikiran dulu itu, ya, nggak kepikiran. Nah, ya, mobilnya Ustadz. Iya, jadi itu Masya Allah itu nggak kepikir itu. Oh iya, ternyata bisa. Mudah-mudahan nanti lebih berkembang di seluruh cabang-cabang YDSF yang ada. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur hari ini malam ini bisa kesini berhadap dengan Ustaz Yasir yang sudah lama saya nanti-nantikan tahun ini. Kajian hari ini sangat amat membekas pada diri saya. Pertama, saya minta kepada YDSF bagaimana kalau malam ini atau besok pagi kita mengadakan wakaf, nggak tahu untuk apa. Kan tadi dimulai dari 5.000 atau 1.000 yang sedianya, nggak tahu mau dibutuhkan apa. Mungkin dari yang hadir di sini ingin sekali untuk menikmati nanti ayat terakhir dari surat Al-Fajr, karena itu cita-cita saya. Kebetulan tanggal 12 ini saya pergi Ustaz, jadi tinggal beberapa hari saya mungkin atau beberapa waktu untuk menghadap Allah. Saya ingin husnul khotimah, dan saya kemarin baru tidak punya uang, saya sudah ingin saya bawa 100 lah, 100.000, siapa tahu nanti untuk apa. Dan dengan kata ini saya ingin sekali untuk bisa berwakaf, karena tadi kan dikatakan wakaf itu bisa dari mulai 5.000, 10.000. Nah, itu memotivasi saya khususnya. Siapa tahu nanti juga yang hadir ini semuanya ingin, ya, dimulai dari itu. Yang kedua, kalau tadi kurban itu bisa ini kan sudah terhambat dari bulan Muharram, ya. Misalnya bulan besok Bisa, Bu, bisa. kita mulai membayar. YDSF silakan untuk ini kemarin saya Ustaz, saya sampaikan di FKUD bagaimana kalau kita menabung
Tapi dengan motivasi yang seperti itu, rasanya saya juga katanya hanya 3 hari bisa makan, ya sudah lah kita pertimbangkan, insya Allah gitu, langsung tidak bulan depan tidak perlu menabung gitu loh, langsung bayar, mungkin berguna. Karena pada waktu saya titip ternak itu Ustaz, itu ada dimulai misalnya kurang 3 bulan dari kurban ya, sehingga pemeliharaannya tidak terlalu banyak, itu dalam hitungan bisnis murni ya, bukan kalau ini bisnis akhirat ya. Nah itu bagaimana kalau ini saya mengharap kepada UDSF untuk mengadakan program seperti itu. Jadi pertama wakaf mari kita segera gerakan, karena sesuatu yang terdengar itu kalau segera mungkin akan menambah rezeki kita. Amin. Yang kedua terus korban. Yang ketiga kalau kita ini masjid apa ya Ustaz? YDSF namanya, Masjid YDSF. YDSF ya. Bukan ya? Bukan, itu ulangnya Masjid YDSF. Ya saya belum lihat ya. Itu Masjid YDSF ya. Terus nanti akan sama pamerkan pada donatur gitu mungkin saya. Yang kedua sengkalan itu mungkin masih di pasar Ustaz? Masih di prasasti di bawah. Akan lebih baik mungkin ditambah sengkalannya pada waktu kita mendirikan. Jadi sengkalan dari ini pendopo bapak yang wakafkan mungkin terus disambung dengan sengkalan sebagai prasasti kita pada waktu mendirikan ini. Sehingga kalau dulu sudah 200 tahun mungkin nanti yang kita akan mengenang ini nanti disambung dibawa ke sini pada tanggal ini tahun ini dengan sengkalan, sehingga kita melestarikan juga budaya Jawa ya sebagai sengkalan. Itu yang saya sampaikan ke malam ini. Terus yang keempat, tadi kan ada apakah kami itu kebetulan saya berasal dari Pacitan. Ini di dalam saya 7 bersaudara, 1 sudah meninggal. Yang saya pikirkan itu masih ada peninggalan ayah saya berupa tanah yang masih bingung kami mengelola. Itu saya di Pacitan di Kecamatan Kota. Terus saya di Desa Purworejo. Itu ayah saya masih mempunyai, tidak tahu saya berapa persis meternya, itu masih bingung. Saya mari kita berikan untuk kuburan saja, saya kan gitu pada saudara. Ada saudara yang itu ada orang juga wakaf kuburan, tapi belum terpakai. Apakah itu bisa ya nanti misalnya diwakafkan? Nanti akan saya sampaikan pada saudara saya untuk dengan informasi seperti ini gitu. Jadi masih ada tanah-tanah yang belum keluar gitu. Itu khusus saya sebagai anaknya itu saya berpikir gimana bapak saya ya di sana, saya pikirnya seperti itu. Kalau memang ada dan memungkinkan mungkin IDSF bisa melihat di sana, walaupun tidak seberapa. Itu letaknya dekat sekolah. Dulu sekolah SD Impres itu kebetulan yang bangun bapak saya. Ya, pemborongnya bukan yang membangun, tapi ada kelebihan tanah berapa itu masih bisa datang itu. Tuh, yang bapak itu saya kan seperti itu informasi dari saya. Harapan saya, saya terima kasih sekali kepada Ustadz atas ilmunya. Semoga nanti tetap akan menambah ilmu kami dan kami bisa mungkin tidak akan memberikan atau Ustadz memberikan informasi tentang misalnya apa tadi usia lanjut tadi asrama pesantren lansia, cukup dosen lansia, bagaimana pengelolaannya, apakah bisa data sebagai pengelola kalau tenaganya misalnya seperti misalnya. Terima kasih. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen tahu keberadaan di DSF ini di sekitar lingkungan kampung sini ya. Saat yang pertama, apakah kegiatan sehari-hari yang dilakukan di sini sebelum ada santri? Yang kedua, apakah Masjid DSF ini apakah dari masyarakat sekitar sini itu memanfaatkan masjid sini? Misalkan
paling nggak untuk sholat Jumat, apakah untuk kajian, apakah untuk mengaji begitu anak-anak kecil apa gimana bisa. Sekian aja, saya kepengen tahu terus. Saya mau saya tambahkan mungkin dari YDSF bisa untuk ini para menampung para lansia nantinya. Ya berupa mungkin asrama apa mungkin bukan dia bukan pesantren aja mungkin kan sekarang ada orang-orang mungkin jompo ya mungkin yang dibuang sama keluarganya apa gitu mungkin bisa ditampung gitu mungkin bisa untuk masyarakat ya untuk Ibu silahkan ya di Pacitan biar dilihat sama Pak Widodo bisa dikembangkan untuk apa ke depannya ya. Kemudian takjil kurban itu bisa takjil dari Muharram, bisa takjil di pertengahan, artinya sebelum waktunya. Takjil itu maksudnya disegerakan ya. Nah tentu nilai tambahnya berbeda ya. Kalau yang lebih awal kan nilai tambahnya lebih banyak gitu. Kemudian insya Allah YDSF memang sekarang tidak sekedar sebagai las, tapi juga sebagai nadir wakaf. Jadi bisa menerima wakaf berapapun ya. Nanti diniakan untuk wakaf, nanti ada bagian sendiri divisi wakaf, nanti yang akan menerima. Ya. Nanti kalau dana sudah terhimpun kita carikan tadi, apalagi ada tanah sudah ada, tinggal bagaimana dijadikan sebagai sumber wakaf produktif sehingga nanti menghasilkan untuk kepentingan masyarakat yang luas. Jadi itu ya. Masjid ini, pertanyaan berikutnya, ini sudah banyak sekali digunakan. Kalau warga di sini karena rumahnya di dalam, mereka ada masjid. Ada 5 masjid di Dusun Singlar ini. Di sini biasanya digunakan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha. Jadi satu karena ini tempat yang besar. Kalau sholat Id sampai ke belakang sana, ya warga berkumpul di sini. Tapi kita gunakan sehari-hari untuk sholat. Alhamdulillah karena ini jalur wisata. Ini kalau kita naik 2 km ada teras Merapi. 1 kilo lagi dari teras Merapi ada Bukit Kelangon. Jadi ini masjid transit orang yang berwisata. Ini sudah sebelum ada santri sudah sering digunakan dan juga sudah hampir 1 tahun ini sering sekali dipakai kegiatan seperti ini. Misalnya Dompet Duafa beberapa bulan yang lalu mengadakan sekolah dai di sini, 120 dari Jawa Tengah dan DIY di training di sini. Kemudian pesantren-pesantren biasanya ya di akhir minggu atau apa dia pinjam untuk acara semaan di sini berapa hari. Kemudian juga banyak masyarakat ya komunitas dari kota buat acara pinjam menggunakan tempat ini ya. Nah, insya Allah kalau santri nanti akhir Januari kita mulai ya. Sekarang sudah persiapan untuk angkatan pertama kita 20 orang. Sebenarnya kita ingin 40, sudah kita siapkan untuk 40 orang, tapi uji coba kurikulum kita nanti 20 dulu supaya efektif menghasilkan tadi kiai tadi ya. Itu kurikulumnya sudah kita godok ya. Syekhnya juga alhamdulillah ada yang menawarkan, jadi nanti kita sudah bisa akan kita mulai yang beberapa pesantren yang sudah berpesan nanti alumninya dikirim ke sini juga sudah banyak ya. Jadi ini makanya nanti kita matangkan persiapan ini semuanya. Karena di sini kan perlu sarana di samping ternak nanti ya. Bisa jadi juru sembelih halal, bisa menyamak kulit, bisa membuat kerajinan dari kulit, pengolahan daging ya sampai dengan menjadi chef dengan bahan-bahan daging. Jadi ya ini
Kita harapkan kan nanti sesuai dengan talent, bakat mereka bisa mengambil di mananya, apakah di ternaknya, di perdagangan hasil ternaknya, apakah di kerajinan kulitnya, ataukah di apanya, nanti semuanya ada. Dalam 1 tahun kita akan lihat talent dari masing-masing santri tadi bisa diarahkan kemana. Kita sudah punya jaringan untuk pengembangan itu. Jadi misalnya dengan balai besar kulit dan plastik gitu. Jadi nanti kalau ingin mendalami pengolahan kulitnya bisa ke sana. Kalau di sini peralatannya kurang, kita bisa langsung ke situ. Nanti untuk ternak kita sudah kerjasama dengan Fakultas Peternakan dan Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Ya. Jadi yang ngajar langsung dari beliau-beliau yang jadi ahlinya di fakultas itu. Nah, kemudian untuk sisi bisnisnya mereka belajar dari mereka yang sudah sukses bisnis di sektor yang ingin didalami itu. Ya, jadi itu memang kita harapkan, karena ini kan sudah lulus ya hafalannya, tinggal sekarang mengolah mereka untuk bisa mengembangkan potensi diri sehingga bisa menjadi pengusaha, sehingga nanti dakwah Qur'annya itu bisa dibiayai sendiri, syukur begitu gitu loh. Nah, itu arahnya begitu ke sana. Jadi kalau masjid ini sudah tidak pernah kosong, ini sudah ya. Apalagi kalau hari libur itu kan, karena di wisata di atas itu musolanya kecil. Jadi kadang-kadang bis itu rombongan mobil nanti milih sholatnya di sini. Kadang sekaligus numpang makan, ya cari tempat makan di sini. Karena kamar mandi banyak, ya kemudian terbuka. Karena memang konsep kita masjidnya terbuka, tidak ada gerbang, biar siapa aja kapan saja mau numpang sholat, numpang istirahat itu bebas di sini ya, gitu. Ada satpamnya yang di sini kan ada karyawan kita yang jaga banyak ini, ya, yang menginap di sini, dan di kandang sana ada penjaganya. Jadi ya kira-kira setiap hari lah ada 13 orang yang di sini nih. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu misalnya ke Jogja singgah ke sini ada 24 jam yang tinggal di sini ada. Dan masjid tidak pernah malam mati lampu, terang begini ya. Memang konsepnya sama dengan Jogokarian, terbuka 24 jam. Ya, gitu. Makanya hampir semua tempat disediakan kamar mandi supaya orang bebas lah untuk tidak harus minta izin kalau cuma mau mandi, mau wudhu, mau sholat, ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah di sini juga aman dan dukungan dari masyarakat sangat bagus. Ya. Dulu ini jalan dari bawah, nah ini gelap. Sekarang setelah pada pondok ini, sekarang dipasang lampu sepanjang jalan. Jadi hanya sampai di sini, ke atas masih gelap ini, tapi ini ke bawah sekarang sudah lampu penerangan dipasang oleh masyarakat ya. Gitu. Jadi itu ya, apalagi kalau nanti kita sudah aktif ya, artinya sudah aktif itu kita memasang baliho untuk silahkan istirahat, nanti kita sediakan apa gitu, mungkin akan lebih ramai ya. Ini karena ini memang daerah wisata ya, jalur wisata ini, jalur wisata ke Merapi ya. Kalau besok pagi jalan-jalan sampai ke teras Merapi ya, tapi 2 kilo kalau jalan kaki capek dan naik turun jalannya. Pakai bis nanti bisa dilihat nih, kalau malam seperti ini yang kemah pakai tenda kayak gini bukan hanya ratusan, bisa sampai 1000 tenda lebih di atas sana. Ya, gitu. Ya, gitu. Tapi Ya. aman ya, kalau misalkan dari pesanan tuh aman ya di sini ya.
gampang saja Bapak Ibu lihat di sini masih banyak pohon-pohon tinggi seperti pohon kelapa ini. Umur pohon kelapa ini sudah lebih dari 30 tahun. Artinya letusan besar Merapi 2011 itu semua jadi arang. Jadi tidak mungkin ada pohon tua. Ya, artinya ketika kita melihat di sini, oh berarti ini aman. Kalau nggak aman, sudah jadi arang semua ini pohon, tidak ada pohon-pohon tinggi. Ya, jadi itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya pondok ini menjadi lebih aman, gitu ya. Jadi itu. Ya. Sudah ada santri, masyarakat masih bisa Masih bisa, karena kan santri ada tempatnya. Ini tetap tempat yang terbuka. Jadi kita masih akan menambah, ya istilah saya glamping lah. Jadi tempat-tempat yang bisa untuk menginap tamu ya di luar santri. Kalau ingin bermalam masih kita sediakan. Mudah-mudahan nanti masih ada dana yang bisa kita manfaatkan. Jadi nanti tamu-tamu yang bermalam. Kemudian untuk pesantren lansia itu sekarang justru banyak sekali lansia ini. Ya, kita buat pesantren lansia itu untuk menyiapkan ulama. Ulama itu bukan ulama ya. Ulama itu usia lanjut masih aktif maksudnya itu. Ulama. Jadi menyiapkan orang-orang usia lanjut yang masih aktif ya, sehingga sehat. Jadi banyak sering datang ke sini nih pensiunan, sekolah kuliah sampai jadi pejabat. Setelah pensiun tuh bingung apa yang dikerjakan. Dia nggak ngerti agama atau sangat minim. Ya, jadi dia belajar agama untuk bekal, ya, mengisi hidup di hari tuanya dan menggapai husnul khotimah. Dan itu ketika bertemu dengan sebaya itu nyaman, ya. Bahkan sering mereka datang ke sini ketika sedang ada konflik dengan anak, dengan cucu gitu ya. Cucunya itu mau dimong nggak mau karena lebih dekat dengan gadgetnya, ya. Padahal pikiran beliau itu kan nanti pensiun MC apa ngomong cucunya nggak mau dimong sekarang ini, cucunya lebih asik dengan gadget. Anaknya sudah sibuk bekerja, kesepian mereka ini. Kadang-kadang ngumpul cuma main gaple, main catur. Nah, begitu ada alternatif ini mereka senang sekali. Datang nanti satu rombongan. Itu ada satu alumni SMA Negeri 1 Jogja, SMA Teladan, alumni angkatan tahun 1952. Artinya tahun 1952 itu sudah SMA. Anggotanya umurnya berapa? 80 sampai 84 tahun. Masih 36 orang anggotanya. Ya, sering ngumpul di sini gitu ya. Nah, kalau sudah ngumpul itu ya kayak SMA lagi. Bercandanya itu ya. Itu terus ngaji bareng. Nah, itu sholat ibadah bareng. Tapi kalau nanti ya bergurunya seperti masih SMA itu, Masya Allah itu. Jadi rasanya sehat lagi, muda lagi gitu ya. Ya. Jadi itu sekarang sangat diperlukan karena makin banyak orang yang memiliki usia harapan hidup lebih panjang. Ya, kalau dulu kan usia harapan hidup itu rata-rata masih 60 tahun. Sekarang sudah bisa mencapai 70 tahun. Bahkan kalau di Jepang itu sudah 80 tahun. Karena kondisi kesehatan lebih baik, nanti usia lansia itu makin banyak dan makin panjang. Mereka ini bingung sudah pensiun, mau apa ini? Nah, maka pesantren lansia itu menjadi alternatif yang sangat dibutuhkan sekarang ini, ya. Maka kita bangun yang di bawah yang untuk ibu-ibu nanti di samping belajar agama nanti
Di sana kita buat aktivitasnya selain bordir, menyulam, tapi juga budidaya anggrek dan bunga potong karena iklimnya suhunya di sini memungkinkan. Ada orang yang datang nanya, Pak Ustadz, ada program lansia? Ada. Ini baru kita buat asramanya, masjidnya belum. Masjidnya berapa itu? Ya paling 1,5 miliar. Ya sudah, saya aja yang bangunkan masjidnya, tapi nanti saya jadi santrinya ya boleh. Ya. Nah, dari Jakarta itu seorang dokter, namanya Dokter Nini, itu datang untuk mau jadi santri lansia, tapi bangunkan masjidnya. Ya, padahal sebelumnya dia sudah datang ikut wakaf produktif juga 1,5 miliar. Jadi 3 miliar itu dia bantu, satu untuk wakaf produktif, 1,5 miliar, 1,5 miliar untuk masjid. Ya, jadi dia dokter, usianya ya sudah sekitar 70 tahun, kemudian dia pengen, sudah saya nanti jadi santri di pesantren lansia gitu. Ya, dan dia bilang banyak teman saya. Ada juga seorang pegawai Bank Indonesia Jakarta juga, dia yang membantu membangun asrama yang untuk perempuan di sana itu 850 juta. Nah, ya pengen nanti kalau ya nyantri lah ke situ. Jadi yang daftar santrinya itu yang begitu-begitu banyak malah. Ya. Kalau kita buat pesantren biasa kan bayarnya sedikit ya. Kalau pesantren lansia itu nggak bayar, tapi malah banyak yang bayar banyak. Ini di luar dugaan itu, sehingga kita bangun asrama itu cuma berapa bulan karena sudah ada orang yang ngasih uangnya. Karena mau jadi santri tadi, wah kelamaan umur saya sampai enggak itu pakai nanti. Ya, jadi partisipasinya tinggi. Ya, jadi lansia itu memang sekarang makin banyak yang memerlukan arahan di dalam mengisi waktu di hari-hari tuanya supaya masih menikmati manfaat ya. Maka kita sebut programnya apa ini, pesantren lansia menyiapkan ulama. Loh, kami ibu-ibu juga ulama. Iya, ulama itu maksudnya usia lanjut masih aktif gitu ya. Jadi jangan sampai lanjut kemudian menjadi beban orang ya, gitu maksudnya. Ya, jadi saya buat semboyan matahari senja itu bisa lebih indah dari sinar mentari pagi. Iya. Jadi kan katanya yang muda itu wah ibarat sinar matahari masih pagi kan masih cerah. Kalau sudah ini sudah senja. Oh tidak, senja hari itu bisa lebih indah dari mentari pagi. Saya bilang gitu. Di usia lansia itu bisa hidup dengan senang bahagia. Jangan dikira lansia itu cuma menunggu waktu. Bukan. Lansia itu bisa mengisi waktu dengan berbagai aktivitas yang menggembirakan, menyenangkan, dan nanti menunggu saatnya dipanggil dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Itu yang kita ingin siapkan. Jangan sampai kalau sudah mulai lansia ini rasanya sudah tidak berguna. Askar tak berguna, kata orang Melayu itu ya, sisa-sisa laskar pajang gitu. Jadi udah yang terbuang, tidak. Jadi masih bisa bermanfaat. Bayangkan pensiunan guru besar, ilmunya nggak hilang. Nah, dia bisa berbagi dengan teman pesantrennya tadi tentang psikologi, tentang ini, ya. Ada ibu-ibu yang sering ikut ngaji, usianya 84 tahun. Kalau datang ke sini masih nyetir mobil sendiri. Mobilnya VW Beetle tahun 64 yang dia bawa waktu ngambil doktor di Belanda. Setirnya setir kiri. Kalau naik mobil cepat, pernah sampai ada anak-anak muda itu ngejar, dikira wah ini, begitu dicegat turun badannya sudah bongkok begini, yang nyopir nenek-nenek malah pada lari semua.
84 tahun. Masih nyetir mobil sendiri, mobilnya setir kiri, ya, mobil Eropa. Karena dulu beliau seorang guru besar psikologi di UGM, itu masih aktif dengan teman-teman tadi saya ceritakan seangkatan SMA-nya, ngumpul gitu, ya. Masya Allah, ya. Ya bayangkan ibu usia berapa, ini 84 tahun loh masih. Tinggalnya di daerah Patok sana, jadi tempat bakpia sana dekat Malioboro. Kesini ini paling enggak ya 38 sampai 40 kilo itu. Masih bisa setir sendiri, tidak tersesat. Setir gini. Ya. Ya. Jadi ini di sini senang kalau ngumpul di sini nih kan. Ya terbuka. Nanti kalau udah ya istirahat, ada tempat istirahat kan gitu. Ya. Jadi manfaat sekali, alhamdulillah masjid ini banyak ya, karena punya posisinya tempat yang rekreatif, udaranya nyaman gitu ya. Maksudnya kalau saya belum tidak banyak jadwal, pengennya menemani hari-hari di sini nanti secara bertahap lah ya. Istri saya aja udah bilang, wah saya itu rasanya pengen cepat pensiun untuk bisa tinggal di pondok itu ya. Tapi karena istri saya ini dosen, mungkin nanti pensiunnya bisa sampai 70 tahun. Ya kalau guru besar kan sampai 70 tahun. Jadi tapi dia lebih senang ngaji bersama-sama gitu ya. Ya. Jadi insya Allah sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan nanti lebih optimal lagi kemanfaatannya. Kita masih punya tanah lagi yang belum kita apa-apakan di pinggir jalan. Nah mungkin di situ nanti kita akan ya semacam rest area itu, tapi ya ada nuansa dakwahnya lah, ada namanya ngopi, ngobrol perkara iman gitu ya. Jadi di situ nanti tempatnya yang santai. Sekarang tanah kita sekitar hampir 7.000 meter semuanya, insya Allah. Ya, hampir 7.000 meter. Ya. Jadi nanti ya terutama keluarga besar YDSF inilah kalau ke Jogja mau bermalam di sini silahkan ya, asal hubungi dulu supaya tidak ditempati dulu ya, sudah bisa kita sediakan ya. Ya, silahkan aja monggo. Ya. Terima kasih ya. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'im wa saqam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma inna na'udzubika min an arudda ila ardalil umur. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairal munzilin. Allahumma arzuqna bil husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti silakan tuh menikmati wedang gedang, itu menu khas Singlar di sini, dan pisangnya